Pemirsa, di era serba cepat, membuka rekening makin mudah, tetapi resiko dari fraud pun ikut bertambah. Dari rekening palsu hingga penipuan identitas, semua jadi tantangan nyata di kehadapan kita semua. Dan disinilah pentingnya identitas terverifikasi, bukan sekedar formalitas, tapi juga kunci menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas industri perbankan kita. Maka dari itu hari ini kita bersama akan mengurai persoalan, menimbang tantangan sekaligus mencari jalan. Lantas bagaimana regulator, industri perbankan, penyelenggara identitas digital dan juga lembaga keamanan cyber bisa bergandengan tangan agar kepercayaan tetap terjaga dan juga inovasi tidak berhenti berjalan. Kita akan mengulasnya dalam Fintech Forum bersama saya, Syafina Nasyar, dalam topik identitas terverifikasi benteng keamanan perbankan di era digital. Keamanan dan kepercayaan di sektor perbankan menghadapi tantangan besar. Seiring maraknya praktik jual beli rekening kosong, penipuan berbasis identitas, serta risiko yang muncul dari rekening dorman atau rekening tidak aktif. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tapi juga melemahkan sistem keuangan nasional. Pengungkapan terbaru oleh PPATK menemukan bahwa ada rekening-rekening bank yang diperjualbelikan secara bebas di marketplace. Rekening tersebut seringkali dijual untuk keperluan penampungan dana dari aktivitas ilegal seperti judi daring, korupsi, atau pencucian uang. Tanpa identitas yang jelas dan terverifikasi, rekening bisa menjadi alat dalam jaringan kejahatan keuangan. Pemilik identitas asli bisa terseret hukum meski tidak terlibat aktif dalam tindakan ilegal tersebut jika identitas mereka dipakai pihak lain. Untuk perbankan, reputasi dan kepercayaan menjadi taruhan. Oleh karenanya, regulasi KYC, Know Your Customer, verifikasi data berkala, dan pemantauan transaksi menjadi kunci untuk mencegah fraud semacam ini. Kedepan, upaya memperkuat sistem verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan kerjasama antar lembaga untuk menutup celah yang sering digunakan para pelaku kejahatan menjadi penting. Inovasi teknologi seperti biometrik, eKYC, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan pun kini menjadi kunci untuk mempercepat proses verifikasi identitas secara lebih akurat, efisien, dan aman demi menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat benteng sistem perbankan dari ancaman kejahatan digital. Namun kini pertanyaannya, seperti apakah kesiapan ekosistem keuangan di Indonesia? Ya, industri perbankan kita terus bertransformasi, tetapi ancaman keamanannya juga makin kompleks. Mulai dari fraud, penjualan, rekening kosong di marketplace, hingga penipuan berbasis identitas yang kian marak. Dan ini adalah salah satu artikel yang akan kami hadirkan yang sudah ditayangkan di website cnbcindonesia.com, di mana tertera website jual beli rekening dibongkar. Begini modusnya. Dan hal ini yang makin menariknya lagi adalah seperti yang kami sampaikan, dijualnya di marketplace yang bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, case-case seperti inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Kira-kira seperti apa hal-hal yang akan kami bahas ke depannya. Dan saat ini sudah kami hadirkan di studio CNBC Indonesia bersama saya sudah ada Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Ibu Indah Iramadini. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia, Ibu Indah. Selanjutnya juga sudah hadir Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN. Terima kasih Pak Sulistyo atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih Safina. Lalu juga sudah ada CEO dari Privi, Bapak Marshall Pribadi. Terima kasih Pak Marshall atas waktunya, senang bertemu dengan Anda. Dan selanjutnya juga sudah hadir bersama kami anggota bidang IT dan Operations Perbanas, Bapak YB Haryantono. Terima kasih Pak YB atas waktunya, senang bisa bertemu kembali.
Baik, kalau gitu langsung saja pemirsa kita mulai diskusi ini dan saya akan mulai diskusi ini dari regulator atau dari pemerintah. Saya akan ke Bu Indah terlebih dahulu. Bu Indah, kita mulai dari Bu Indah. Dari sisi regulator Bu Indah, apa sebenarnya tantangan utama dari perbankan kita saat ini khususnya di era digitalisasi terkait dengan keamanan identitas dan juga fraud? Terlebih kita seringkali ketemu case-case seperti tadi, Bu. Ya, baik. Kalau kita lihat ya, pertama kali dari Global Risk Report ya, ini kita ditempatkan bahwa serangan siber menjadi salah satu resiko utama dalam jangka waktu bahkan bisa sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah ini dia, resiko ini tidak hanya menyangkut aspek teknologi tetapi juga bisa berakibat pada mengganggu stabilitas dari ekonomi secara global. Relevansinya semakin jelas kalau kita lihat adanya resiko kebocoran data, ransomware atau paparan data bahkan di darknet. Kemudian kita lihat juga kalau di tingkat nasional BSSN telah mencatat Indonesia itu masuk dalam 10 besar ya, negara target anomali siber sejajar dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jerman. Nah ini juga kita melihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu target paling rentan di sini bahkan. Dan di sisi lain potensi digital Indonesia kita lihat lebih dari 75% penduduk sudah terhubung dengan internet. Bahkan separuhnya itu adalah sudah aktif. Dengan rata-rata kita lihat 7 jam per hari ya menggunakan internet. Nah ini juga didorong dengan adanya e-commerce dan juga pembayaran digital yang semakin marak saat ini. Nah di sini kita melihat bahwa adanya tantangan tersebut, maka OJK itu perlu menyeimbangkan antara inovasi ya di bidang perbankan ya, layanan kepada perbankan dan juga menyeimbangkan antara dengan penguatan tata kelola di bidang teknologi informasi dan ketahanan siber. Jadi kita melihat bahwa perlu adanya dorongan untuk akselerasi inovasi layanan digital dan juga tapi di sisi lain kita harus memperkuat tata kelola teknologi informasi dan juga memperkuat ketahanan siber. Jadi kedua ini harus balance, tantangan utama yang kami hadapi saat ini. Urgensi tata kelola resiko dan juga urgensi tata kelola cyber itu adalah dua penting ya Ibu tekankan. Betul, ya. Untuk menjawab inovasi dari perkembangan teknologi informasi di bidang sektor keuangan. Oke, jadi untuk mengatasi digitalisasi di perbankan ini perlu adanya tata kelola resiko dan juga tata kelola cyber. Ini tadi dari Bu Indah. Saya kini ingin ke Pak Sulistyo dari BSSN. Apa tantangan sebenarnya Pak yang dihadapi oleh sektor keuangan yang juga sudah diidentifikasi oleh BSSN khususnya di perbankan dalam menghadapi ancaman digital yang kini semakin canggih. Digitalisasi kita semakin canggih Pak, tapi ancamannya 2 kali lipat lebih canggih dari apa yang sudah kita persiapkan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau menurut BSSN ada hal-hal fundamental berkaitan dengan sektor keuangan perbankan yang kemudian kenapa ini keamanan siber menjadi penting. Yang pertama adalah kaitannya yang dijelaskan juga tadi oleh Bu Indah, bahwa sektor keuangan dan perbankan ini adalah pusat dari keuangan digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan bahwa sektor keuangan dan perbankan ini adalah mengelola data pribadi dan data rahasia perbankan. Dan yang ketiga kaitannya adalah adanya keterhubungan antara infrastruktur keuangan dan perbankan dengan infrastruktur kritikal lainnya. Kalau di dalam terminologi Perpres mengenai perlindungan IV, termasuk di sektor keuangan, perbankan, sektor pertahanan, sektor administrasi negara, menjadi sektor yang harus menjadi prioritas untuk dilindungi. Nah kaitannya dengan itu, ada 3 hal yang juga menurut saya bisa dikatakan kenapa kemudian faktor keamanan ini menjadi atensi kita bersama di sektor keuangan dan perbankan. Ada hal-hal krusial. Yang pertama kaitannya dengan bagaimana people atau SDM yang mengelola di sisi perbankan itu sendiri ataupun juga di customer-nya. Ya, kita tahu bahwa dengan maraknya penggunaan AI dan seterusnya ya, kita bisa lihat bahwa deepfake dan segala macam itu sudah mulai kita bisa lihat munculnya ancaman-ancaman itu. Dan yang terbaru adalah bahwa para pelaku serangan ini menyasar tidak lagi di sektor perbankan yang pengelola TIK-nya ya, di administratornya, tetapi yang diincar sekarang itu adalah di nasabah. Jadi faktor people ataupun nasabah untuk dibangun literasi digitalnya itu
menjadi sangat krusial. Kemudian yang kedua kaitannya dengan teknologi, ya, kaitannya dengan teknologi tentu dengan maraknya penggunaan AI, ekosistem perbankan juga harus sudah mulai bagaimana kemudian AI ini juga dimanfaatkan untuk menghadapi serangan juga yang berbasis AI. Dan yang ketiga kaitannya dengan tata kelola. Kaitannya dengan tata kelola ini kita bisa melihat bahwa di perbankan yang sudah mature, yang sudah besar dengan investasi yang besar, mereka nggak ada masalah untuk kemudian menginvestasikan ya anggarannya untuk membangun kemampuan TIK-nya dengan membelanjakan teknologi. Tetapi untuk perbankan-perbankan yang di bawah yang masih kecil-kecil ini juga perlu. Betul, itu jadi yang menurut saya disparitas ini menjadi masalah kita bersama. Jadi 3 hal tadi dari sisi people, teknologi, dan bagaimana tata kelolanya. Oke, dan 3 hal ini yang justru akhirnya membuka peluang ancaman menjadi kian besar, Pak. Ya. Karena memang semuanya belum memadai begitu ya Pak ya. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Marshall. Pak Marshall, tadi kita sudah dengarkan ya Pak Marshall tentang regulasi, lalu apa saja yang harus dikedepankan, tata kelola resiko, tata kelola cyber, lalu sebenarnya pintu-pintu ancaman ini terbuka dari mana aja? Kalau menurut Pak Sulistyo kan dari SDM, AI, dan juga tata kelola atau TIK itu sendiri. Nah, kami ingin dengar pandangan dari Pak Marshall. Seperti apa sebenarnya fakta yang Anda temukan di lapangan terkait kasus-kasus di perbankan? Misalkan Bapak pernah mungkin menemukan pembukaan rekening dengan identitas palsu, atau Bapak juga pernah menemukan rekening dorman yang kemudian dipakai untuk aktivitas ilegal. Seberapa besar sebenarnya yang Anda lihat ancaman ini sebagai pelaku industri? Ya, jadi kalau kita bicara di mana lagi permasalahannya, jadi ketika era pembukaan rekening sudah digital, aplikasi kartu kredit, bahkan kredit tanpa anggunan juga bisa pure digital, tanpa tatap muka, bahkan tanpa video call dengan agen perbankannya gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah pelaku kejahatan siber itu kan mereka bekerja sama bertukar informasi. Nah, sedangkan mungkin industri perbankan, industri finansial itu tidak sharing satu sama lain, saya barusan kena breach di sini. Saya barusan ada attempt dari device ID sekian, unit HP ini melakukan injection dengan deepfake AI untuk mencoba melakukan account takeover akun perbankan salah satu nasabah saya, atau membuka rekening baru untuk kemudian nanti dijual. Informasi ini nggak di-sharing, sedangkan kita bersama-sama menghadapi lawan yang bekerja sama. Mereka sindikat, mereka sharing informasi itu. Nah, jadi hal satu yang menurut saya harus cepat ditambal adalah itu. Karena begini, fraudster, online fraudster, itu kan motivasinya sudah ekonomi, bisnis. Artinya harus untung, minimal harus balik modal. Nah, jadi nggak mungkin setiap kali dia mau coba satu fraud attempt, dia harus beli HP baru. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan. Jadi ketika kita mendeteksi di semua jaringan perbankan, bahkan semua institusi keuangan, ada satu unit HP, device ID-nya sudah kita identifikasi, emailnya sudah kita identifikasi misalnya, dia melakukan percobaan penerobosan sistem perbankan, baik untuk pembukaan rekening atau aplikasi kartu kredit dan sebagainya online dengan deepfake AI. Terlepas berhasil apa tidak attempt-nya dia, tapi kan kita tahu unit HP ini yang unik melakukan itu. Nah, kalau kemudian 5 menit kemudian atau seminggu kemudian, 10 hari kemudian unit HP yang sama juga melakukan attempt yang sama di bank lain, sebenarnya kan bank nggak usah capek-capek bahkan hingga melakukan pengecekan keduk capil terlebih dahulu. Device ID ini kan bisa sudah diblok dulu. Nah, kalau kita men-sharing data itu, akhirnya kita punya pola. Satu unit HP ini kok dipakai 10 NIK ya. Jadi dia mencoba membuka rekening bank ke bank-bank yang berbeda dengan NIK berbeda. Misalnya sudah aneh. Kalau berdua ya mungkin suami istri sharing satu HP. Tapi kalau 10 itu harusnya sudah menjadi tanda tanya. Betul, dalam 1 minggu misalnya dipakai 10 NIK berbeda. Hal-hal seperti ini kalau di-sharing itu sangat berguna sekali. Oke, sebagai
penyedia layanan identitas digital atau PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik, berarti kan Privy sebenarnya menyimpan banyak sekali data di lapangan. Biasanya case-case yang ditemukan ini seperti apa? Oke. Ya, jadi PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik ini, bahasa Inggrisnya Certificate Authority. Ini memang konsep yang dilahirkan sebenarnya globally, terutama Uni Eropa lah ya. Di mana yang kami berikan adalah layanan keterpercayaan digital, gitu. Atau kami ini trust service provider. Jadi ketika kami memeriksa identitas calon pemegang sertifikat elektronik, nah di sini kelebihannya karena kami ini melayani banyak lembaga perbankan, bahkan lembaga finansial non perbankan. Maka data tadi, misalkan satu HP nih, tadi dipakai device ID-nya kami catat. Kemudian device ID ini kan ada yang namanya adalah si konektor Wi-Fi-nya, gitu ya. Itu namanya MAC address uniknya itu terkonek ke IP address mana. Jadi dia menggunakan Wi-Fi internet mana, dan seterusnya. Ya, kemudian saat orang yang mau mendaftar sertifikat elektronik kan juga diminta selfie dengan liveness detection nih. Itu juga kami detect dengan giroskop dan akselerometer di dalam HP, sehingga kita tahu, oh ya, dekatkan wajah Anda, nih HP ada pergerakan apa enggak. Tapi kalau HP ini statis, sama sekali nggak ada pergerakan saat proses pengambilan selfie, itu juga kemungkinan fraudster yang berarti gambar tidak diambil dari kamera depan HP, tetapi diinjek dengan deepfake AI melalui komputer ke USB biasanya, dengan aplikasi emulator wajah. Nah, semua parameter ini, bahkan sebenarnya parameternya seratusan lebih, itu cuma contoh gitu ya, yang kita ambil. Sehingga kalau device yang sama, kemudian mencoba attempt lagi di customer-nya PSR yang lain, yaitu bank lain, atau fintech lain, atau perusahaan asuransi lain, itu kami sudah punya big data yang jauh lebih baik untuk mengantisipasi percobaan fraud oleh, tadi kembali lagi, mereka kan motifnya ekonomi. Nggak mungkin beli HP baru, satu kali percobaan kan nggak langsung berhasil. Boncos, nggak balik modal. Oke, jadi memang sebenarnya sistemnya nih Privy sudah sangat lengkap, sudah semuanya terdeteksi, bahkan 100 indikator tadi itu sudah terdetail komplit oleh Privy sebenarnya ya. Saya ingin ke Pak YB. Pak YB, tadi kita sudah dengar nih dari penyelenggara sertifikat elektronik atau Certificate Authority, dan sudah juga menemukan modus-modus baru, dan tentu di sini bank akan menjadi salah satu yang dirugikan juga, walaupun nasabah akan menjadi yang paling rugi sebesar-besarnya. Bagaimana bank menghadapi hal ini dan apa langkah yang sudah dilakukan agar nasabah sejauh ini tetap terlindungi? Silahkan Pak. Oke, makasih Mbak Saf. Jadi kalau kita bicara mengenai bank ini kan kita semua bank-bank di Indonesia kan majority adalah bank-bank konven. Ya, jadi kita semua memang melakukan transformasi digital kita. Transformasi ini memang tiga hal, yang satu teknologinya, tapi juga bicara mengenai prosesnya, dan juga untuk dari sisi people-nya, kesiapan organisasi. Tapi kalau kita bicara mengenai cyber, mungkin kita akan ngomong proses bisnis dan teknologi infrastrukturnya. Ya, jadi kalau kita melihat satu dari sisi untuk proses, memang semua harus merubah. Proses verifikasi digital itu prinsipnya adalah onboarding awal, customer harus benar dari awal proses. Karena kalau di depannya udah salah, menjadi garbage in, garbage out. Proses berikutnya menjadi salah. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Marshall tadi, identifikasi customer awal itu harus benar. Itu konsep prinsip-prinsip digital ya dalam kita dunia digital. Nah, kemudian kalau udah seperti itu, customer udah benar, nah kita harus mengkawal prosesnya, bagaimana orang bertransaksi dengan benar segala macam. Ini menyangkut dari infrastruktur teknologi yang ada di dalam perbankan ini ya, bagaimana melakukan fraud detection-nya, maintain customer-nya, sampai nantinya offboarding. Ya, offboarding kalau customer menutup rekening. Nanti mungkin ada faktor yang seperti disampaikan Pak Sulis tadi, PDP matters di situ. Bagaimana kalau customer pergi, data customer itu masih boleh berapa lama di situ sampai harus dihapus. Nah, jadi prosesnya memang mencakup dari sisi tiga hal itu, people, proses, teknologinya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai cyber, sebenarnya tadi yang udah disampaikan Pak Marshall ya kan, bukan berarti dengan kita melakukan verifikasi pribadi dengan benar itu udah selesai, namanya fraud nggak kejadian, karena jenis-jenisnya macam-macam ya. Cyber attack itu adalah satu dari sisi untuk
memanipulasi untuk identitas, ya kan? Tapi bisa juga melakukan social engineering kepada orang-orang yang benar, atau mungkin attack kepada sistem perbankannya. Jadi memang 3 hal ini semuanya harus kita lihat secara bersama-sama. Belum kita bicara, ini dari sisi perbankan ya, dari institusinya sendiri. Belum lagi kita melihat bagaimana kita nanti memperbaiki ekosistem secara keseluruhan. Karena bicara mengenai transformasi digital, kita sekarang sebenarnya membentuk ekosistem digital. Karena satu institusi dengan yang lainnya saling terhubung secara digital. Mungkin seperti itu dulu mungkin Mbak Saf. Makasih. Oke, jadi sebenarnya dari perbankan sudah melakukan langkah antisipasi. Tapi memang seperti yang tadi saya sampaikan Banyak ya, hal. Ancaman yang masuk 2 kali lipat lebih dari persiapan yang sudah kita lakukan. Lantas selanjutnya seperti apa sebenarnya standar keamanan dan juga regulasi untuk bisa menanggulangi setiap tantangan yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita akan mengulasnya usai jeda, tetaplah menyaksikan Fintech Forum CNBC Indonesia.